Mandari, Julhar Salahuddin, Dadis, Latif Habib, Mariam, Maulana Pratama, Dadis, tidak naik kelas. Muhammad Rajulian, Muhammad Ibrahim, Nur Al-Fatih, Rafni Kaya, Sakila, Tiana Dwi Lastari, Wahyuni, Yohanes Agustana. Ya, baik. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, satu orang yang pimpin doanya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kalau begitu duduk anak pintar dulu ya. Bagaimana dulu anak pintar? Ya, bagus. Seperti biasa, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, sebelum memulai pelajaran kita harus menyanyikan lagu nasional. Jadi kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kamu mungkin di depan sebagai judul. Mana berdiri dulu ya? Dan subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang bagian dan fungsi bagian tumbuhan. Baik, supaya kita lebih semangat lagi untuk menerima pelajarannya, kita iya dulu. Sekarang kita tepuk-tepuk saja ya. Ayo, silakan. Kita berdiri.
Dari jumlah siswa yang hadir ini 17 orang, 16 orang, atau 3 orang ini. Kita bagi 3 kelompok saja ya. Kita bagi kelompok, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Baik, karena kalian sudah bentuk kelompoknya, sudah dibagi berapa kelompok tadi? 3. Sudah dibagi 3 kelompok. Jadi ini ada teks wacana yang ibu bagikan ini. Ada juga yang ibu tampilkan di depan. Kalian simak baik-baik isi teksnya. Kemudian dari isi teks yang kalian bacakan ini, kalian buatkan kata, ini buat kalimat tanya ya. Buat kalimat tanya dari isi teks yang kalian bacakan ini. Ibu bagikan dulu ya. Satu kelompok. Baik anak-anak, tadi teks wacananya sudah dibagikan. Sudah dapat semua? Ya, Bu. Kalian baca baik-baik dan simak isinya ya. Nah, setelah kalian membaca, menyimak isinya, kalian buatkan kalimat pertanyaan dari isi teks yang kalian bacakan. Ya, silakan. Sebuah lubang untuk melancarkan miskrohon. Menyimpan jangan lagi melihat buah dari daun yang aku tanam. Kalian sudah baca semua teksnya? Sudah, Bu. Ya, yang berkaitan dengan teks itu, apakah kalian sudah, ini ada pertanyaan? Atau sudah jelas semua dari isi teks? Kalian sudah pahami semua isi teksnya? Sudah, Bu. Ya, baik. Berarti kalian sudah bisa menjawab ataupun membuat kalimat tanya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi di antara kalian ini, siapa yang bisa membuat kalimat tanya berdasarkan dari teks yang kalian bacakan tadi? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Kamu. Apa manfaat menanam pohon? Ya, baik. Pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Jadi ini dalam bacaannya ini ada biasanya teman-teman bilang ini membuat pertanyaan ini, apa manfaat menanam pohon? Ya, di situ ada tidak dalam bacaannya? Ada tidak? Ada tidak? Ada, Bu. Ya, baik. Sekarang dari pertanyaan yang teman-teman buat tadi, kalimat tanya tadi, siapa yang bisa jawab berdasarkan teks tadi? Apa manfaat dari tumbuhan itu untuk apa? Berlindung. Untuk
simak baik-baik dari video ini. Kalau kalian membuat daftar pertanyaan seperti yang kalian buatkan kalimat tanya tadi berdasarkan dari isi video yang kalian tonton ini. Ya, perhatikan ya anak-anak. Teman-teman, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, masih berkenalan dengan pekerjaan tradisional. Hari ini kita akan mengenal pekerjaan yang berhubungan dengan menanam padi dan sayuran yang biasa kita gunakan untuk makan sehari-hari. Pekerjaan itu disebut sebagai petani. Nah, teman-teman, nasi yang setiap hari kita makan berasal dari petani yang sudah bekerja menanam padi. Mereka menanam padi dan berbagai macam sayuran lainnya di sawah. Banyak sekali sawah terdapat di pedesaan atau dekat dengan pegunungan. Karena udaranya yang sejuk dan banyak sekali sumber air. Lalu, apa saja yang digunakan petani untuk menanam padi di sawah ya? Sawah yang akan ditanam biasanya harus dibajak dengan mesin bajak atau dengan kerbau agar tanahnya tidak terlalu padat. Tidak lupa juga harus dialiri air ya. Setelah itu ditanamkan benih atau ditancapkan padi kecil di atas tanah yang sudah dibajak tadi. Biarkan agar padi tumbuh dan jangan lupa berikan pupuk dan aliran air secukupnya ya. Sambil menunggu padi tumbuh berbulan-bulan, petani biasanya juga menanam sayuran lain di sekitar sawah. Cabai, tomat, kacang panjang, jagung, kacang tanah, dan masih banyak lagi. Setelah beberapa bulan, padi tumbuh besar dan siap untuk dipanen, padi akan diolah menjadi beras agar bisa dijual untuk kebutuhan makan nasi setiap orang. Seiring dengan cara yang sudah canggih, petani memanfaatkan
daftar pertanyaan untuk berwawancara. Ya? Ya. Nah, setelah kalian simak videonya tadi, apakah ada yang bertanya yang berkaitan dengan video tadi? Siapa yang bertanya? Angkat tangan. Ya, Adit, silakan. Kata tanya apa saja yang kita gunakan untuk berwawancara? Baik. Jadi ada beberapa kata tanya untuk kita berwawancara. Tadi kan yang berkaitan dengan pertanyaan. Jadi kata tanya yang kita gunakan itu yang pertama adalah kata tanya apa. Kalian tahu apa itu menanyakan apa? Kalau kata tanya apa? Untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan hal atau suatu peristiwa. Nah, kemudian selain kata tanya apa? Ada kata tanya di mana? Nah, kata tanya di mana itu untuk menanyakan apa? Menanyakan tempat. Nah, kemudian selain kata tanya di mana, ada kata tanya kapan. Jadi kata tanya kapan ini untuk menanyakan waktu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kata tanya siapa. Jadi kata tanya siapa ini untuk menanyakan pelaku atau orang. Dan berikutnya adalah kata tanya mengapa. Kalau kata tanya mengapa itu untuk menanyakan sebab suatu kejadian, ya. Sedangkan untuk kata tanya bagaimana, untuk kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan keadaan atau peristiwa yang terjadi. Jadi itulah beberapa kata tanya tadi yang harus kalian gunakan untuk membuat kalimat ini daftar pertanyaan untuk berwawancara. Ya? Ya. Baik. Tadi Ibu sudah jelaskan beberapa kata tanya yang kalian gunakan untuk membuat kalimat tanya dalam berwawancara. Jadi siapa yang bisa ulangi kata tanya apa saja yang dibawa tadi? Silakan. Kata tanya apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana? Iya, kata tanya apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, dan bagaimana. Iya. Baik, anak-anak sudah dengar semua apa yang disampaikan tadi? Ya, tadi ada beberapa kata tanya yang kalian gunakan untuk membuat kalimat tanya dalam berwawancara. Ada berapa kata tanya tadi? 6. Ada 6 kata tanya. Nah, dari ke-6 kata tanya itu kalian buatkan kalimat pertanyaan berdasarkan isi video yang berjudul Petani tadi. Nah, sekarang kalian buatkan kalimat tanya tersebut. Silakan ditulis. Ya, silakan. Ya. Kalian tulis kalimat tanya yang dibuat. Isi videonya tadi ya. Yang kalian masukkan siapa yang kalian tuliskan tadi? Yang lain kasih masukannya di dalam kursi, kamu juga kasih masukan karena berdasarkan informasi video yang kamu tonton di bawah. Yang satukan saja kalian ke dalam kelompok ya. Kalian tulis kalimat tanya yang dibuat. Isi videonya tadi ya. Yang kalian kasih masukannya siapa yang kalian tuliskan tadi?
Siapa yang kalian berikan tadi? Yang terakhir kasih masukannya. Ini dalam diskusi kita kasih masukan pertama berdasarkan informasi video yang kamu tonton tadi. Yang satukan saja kalian ke dalam kelompok ya.
Baik, kalian sudah selesai semua? Jadi sekarang kalian masuk presentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Maju kelompok 1 ya. Kelompok 1 maju ke depan. Jadi depan nanti yang satu yang maju semua ya. Yang satu dari modalnya, yang satu yang lain. Nah, kemudian yang lainnya kamu yang bertanya dan yang lainnya untuk menjawab ya. Bagaimana? Ya. Silakan. Ayo lagi kita tolong. Ya maju. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian membuat kalimat wawancara. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami dan kelompok 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami dan kelompok kami dari kelompok 1 mendiskusikan hasil diskusi membuat kalimat tanya untuk berwawancara berdasarkan isi video yang kami tonton yang dengan judul bertanya. Namanya Bapak tanam di sawah, menetap di ada padi, tomat, jagung, kacang tanam. Di mana letak yang ditanam di padi? Letak di pedesaan dan pegunungan. Kapan Bapak panen hasil persawahannya? Padinya dipanen setelah beberapa bulan ditanam. Siapa yang membantu Bapak selama bekerja di sawah? Yang membantu saya dalam padi adalah stop yang kita beri apa? Berapa sawah yang mau ditanam harus dibajak. Jadi sebelum ditanam tanah harus dibajak dulu
tanahnya tidak laris pada saat ditanam. Bagaimana cara Bapak menanam tanah tersebut? Caranya setelah ditanam harus air secukupnya dan memberi pupuk. Baik, tadi dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan membuat pertanyaan untuk berwawancara dengan temannya dengan ini berdasarkan video yang ditonton tadi yang berjudul Kesani. Ya. Baik, ada dari kelompok lain lagi? Saya dulu ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Jadi tadi sudah kalian perhatikan penampilan dari kelompok 1 tadi membahas tentang petani. Nah, sekarang untuk anak-anak ketahui bahwa tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk kita semua makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat kehidupan kita, seperti nasi yang kita makan. Kita harus makan nasi supaya kita bisa kuat. Selain nasi apa lagi yang dari tumbuhan? Sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, ini semua dari tumbuhan, ya. Nah, itulah pentingnya tumbuhan dalam kehidupan kita. Baik, sekarang kita ini yang berkaitan dengan tumbuhan adalah tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Sekarang kalian perhatikan videonya. Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi berbeda-beda loh.
Jadi siapa nanti yang satu yang maju semua, ya. Yang satu dari moderatornya, yang satu yang nah, kemudian yang lainnya kamu yang bertanya dan yang lainnya untuk menjawab ya. Bagaimana? Ya. Silakan. Videonya tadi ya, dan kalian masukkannya siapa yang kalian butuhkan tadi. Videonya tadi ya, dan kalian masukkannya siapa yang kalian butuhkan tadi. Yang lain kasih masukannya ini dalam diskusi kamu juga kasih masukan karena berdasarkan informasi video yang kamu tonton di bawah yang satukan saja kalian ke dalam kelompok ya. Coba ulangi. Ya, siapa yang menyiram bunga setiap hari? Dari bacaan itu siapa menyiram bunga? Ya, jadi yang menyiram bunga dalam bacaan itu adalah ibu. Yang lain kasih masukannya ini dalam diskusi kamu juga kasih masukan karena berdasarkan informasi video yang kamu tonton di bawah yang satukan saja kalian ke dalam kelompok ya. Coba ulangi. Ya, siapa yang menyiram bunga setiap hari? Dari bacaan itu siapa menyiram bunga? Ya, jadi yang menyiram bunga dalam bacaan itu adalah ibu. Bagi komentar 4 dan
Ya, bisa juga lagi gitu ya. Depan. Ya, bisa juga lagi gitu ya. Depan. Akar fungsinya buat sejak akar. Ya, bisa juga lagi gitu ya. Depan. Akar fungsinya buat sejak akar. Ya, bisa juga lagi gitu ya. Depan. Akar fungsinya buat sejak akar.
Baik, setelah kita pelajari tentang bagian dan fungsi bagian tumbuhan tadi, ada siapa yang bisa memberikan refleksi tentang pelajaran kita tadi? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Dalam berwawancara menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Iya, hebat ya, anak hebat ini. Jadi, materi kita tadi sudah mempelajari tentang kata tanya dalam yang digunakan dalam berwawancara. Itu kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Ya, baik. Siapa lagi yang bisa memberikan refleksinya? Ya, silakan. Bagian dan fungsi tumbuhan mana? Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Ya, tadi sudah pelajari juga tentang bagian dan fungsi tumbuhan. Itu ada akarnya, ada daun, batang, buah, dan biji. Baik, setelah kita pelajari tentang bagian dan fungsi bagian tumbuhan tadi, ada siapa yang bisa memberikan refleksi tentang pelajaran kita tadi? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Dalam berwawancara menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Iya, hebat ya, anak hebat ini. Jadi, materi kita tadi sudah mempelajari tentang kata tanya dalam yang digunakan dalam berwawancara. Itu kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Ya. Baik. Jadi, tadi sudah kita mempelajari tentang bagian dan fungsi tumbuhan. Nah, begitu pentingnya tumbuhan itu untuk kita semua, untuk makan nasi seperti nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Jadi kita harus menjaga dan mensyukuri banyak pohon yang kita temui di lingkungan kita. Nah, yang kita tahu tumbuhan apa saja yang di rumah? Banyak tumbuhan di rumah? Iya, nah itu perlu kita jaga, ya, harus disiram dengan baik, kemudian diberi pupuk dan sebagainya. Nah, itulah cara kita untuk menjaga tanaman kita. Sekarang untuk menutupi pelajaran kita pada hari ini, kita bernyanyi dulu yang berkaitan dengan tumbuhan, bagian dari tumbuhan, ya. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Ya, sebentar. Ada batang, ada daun dan ranting, ada daun, ada buah, ada bunga yang indah. Itu semua bagian dari pohon. Kita harus merawatnya agar subur tumbuhnya. Ya, betul. Sekarang untuk menutupi pelajaran kita pada hari ini, kita bernyanyi dulu yang berkaitan dengan tumbuhan, bagian dari tumbuhan, ya. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Ya, sebentar. Ada batang, ada daun dan ranting, ada daun, ada buah, ada bunga yang indah. Itu semua bagian dari pohon. Kita harus merawatnya agar subur tumbuhnya. Ya, betul. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Ya, Sudah beri lagu doanya. Bukan bukan. Bentar,
Iya. Ya, silakan. SD cepat sini. Kayak kau tadi. Michael Jordi, ini, partai, ini. Orlane,